Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dan selamat Paskah untuk kita semua. Selamat datang juga dalam pelayanan ibadah Sekolah Minggu Remaja Jemaat Laji Pamuli Maros. Nah adik-adik, meskipun kita masih beribadah secara virtual, namun kiranya hal itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, Kakak mengajak adik-adik terlebih dahulu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Nah, yang kedua adalah menyiapkan Alkitab. Dan yang terakhir adalah adik-adik harus memperhatikan secara seksama tugas yang akan diberikan setelah pelayanan firman. Untuk itu adik-adik, Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan dengan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah lalu. Hingga pada saat ini, kami boleh dipertemukan kembali secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami konsentrasi yang baik ya Tuhan, dan mampukan kakak pengasuh dalam membawakan firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kiranya boleh jadi dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap Dikau dengan segala kerendahan hati kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dimampukan, mengerti dan paham akan firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami, dalam beriman, di dalam takut akan
menyerahkan Dikau. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah, kiranya Tuhan mau menolong dan memberkati kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kakak ulangi sekali lagi ya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jika adik-adik sudah menemukan, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera, dan selamat Paskah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah, hari Paskah, yang diambil dari bacaan Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 yang sudah tadi kalian baca bersama. Hari ini anak-anak seluruh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun berada, bersukacita karena mereka merayakan hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Kristus dari kematian, yaitu yang disebut hari Paskah. Anak-anak, ibu guru, orang tua semua bersukacita hari ini. Hari ini kita mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus yang mati, yang disalib, yang menderita dan dikuburkan ternyata bangkit dari kubur. Itu tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Ibu guru bertanya, pernahkah kalian melihat atau mendengar atau menyaksikan ada orang yang sudah mati 3 kali, dia bangkit, tiba-tiba dia pulang ke rumah? Ada? Ada pernah? Ibu guru juga tidak pernah. Tidak pernah. Tapi hari ini kita mau menyaksikan, mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu melalui firman-Nya. Secara mata kita tidak melihat, ya, kita tidak melihat langsung Tuhan Yesus. Tetapi dalam iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah menderita, yang telah disalibkan, dia hidup kembali pada hari yang ketiga. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana itu Tuhan Yesus bangkit dari kubur.
Kalau ada orang yang tanya, kalau ada teman-teman yang tanya, atau orang lain yang tanya, kalau dia bilang begini, betulkah Tuhan Yesus mau bangkit? Kamu harus menjawab, benar, Tuhan Yesus yang saya imani bangkit dan hidup. Kalau dia bilang, gimana kamu tahu? Dan saya membacanya di dalam kitab suci, ada di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang telah menebus dosa-dosa. Dia tidak mati tetapi dia hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Dan kamu pun, kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, kamu juga akan diselamatkan. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasih. Dari bacaan tadi kita mendengar, kita membaca, bahwa setelah Tuhan Yesus dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, ibu-ibu Tuhan, ibu-ibu dan mengisi Tuhan Yesus dan ibu Tuhan Yesus, semuanya merasa sedih. Mereka menangis karena mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus yang di dalam kubur, di dalam gua di mana Tuhan Yesus mayat Tuhan Yesus disimpan. Lalu pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali, Ibu Maria Magdalena bangun. Lalu dia berlari ke kuburan Tuhan Yesus. Sampai di kuburan dia lihat, kenapa gua di tempat Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus diletakkan, sudah terguling batunya, sudah terbuka. Ibu Maria Magdalena ini menjadi takut, menjadi khawatir. Apa yang terjadi? Jangan-jangan mayat Tuhan Yesus dicuri. Ibu Magdalena ini dalam ketakutan dia lari pulang. Dia pergi menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Hai Yohanes, hai Petrus, hai ibu-ibu. Kubur Tuhan Yesus telah terbuka. Batu yang menutup buah itu telah terguling. Murid Tuhan Yesus berlarian ke sana dan juga sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Sampai di sana, benar, Yohanes menyaksikan kubur telah kosong. Begitu Petrus datang, Simon Petrus datang, dia langsung masuk ke dalam kubur. Dia lihat tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus. Tetapi kain yang dipakai membungkus mayat Tuhan Yesus ada tergeletak di tanah. Lalu kain peluh yang dipakai melilit kepala Tuhan Yesus juga ada terlipat rapi, tergulung rapi di tempat di mana Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus diletakkan. Lalu semua kebingungan. Mereka bingung. Kalau mayat Tuhan Yesus diculik, tidak mungkin ada yang tinggal menggulung kain. Tidak ada yang akan tinggal merapikan kain ini. Setelah dalam kebingungan ini mereka baru sadar bahwa mereka mengingat akan pesan Tuhan Yesus. Mereka mengingat apa perkataan Tuhan Yesus. Bahwa saya akan menderita, saya akan disalib, dan saya akan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, saya akan bangkit kembali. Baru mereka sadar dan mereka gembira dan mereka senang sekali. Mereka tidak takut lagi. Mereka menjadi tenang. Dan timbul kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita juga semua patut bersyukur. Kita tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup. Kita harus juga mengabarkan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kita harus hidup berubah. Ya. Bagaimana hidup berubah? Kita harus buktikan dalam diri kita bahwa kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit. Nah, sebagai syukur kita kepada Tuhan, kita harus menjadi anak yang berubah. Apa yang harus kita berubah? Nah, mungkin selama ini kita menjadi anak yang mungkin malas ya. Mungkin dia malas kerja PR. Orang yang malas kerja PR pasti nyontek. Tidak boleh nyontek ya. Karena setiap orang diberikan akal. Mungkin dia selama ini malas berdoa. Oh, dia harus berdoa. Oh, saya harus rajin berdoa. Tuhan
Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menyelamatkan saya. Oh, mungkin selama ini dia malas membaca Alkitab. Saya harus membaca Alkitab supaya saya lebih mengenal Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Harus rajin, harus berubah. Mungkin juga di rumah dia menjadi anak yang malas disuruh atau suka marah-marah di rumah. Dia juga harus berubah. Dimanapun kita berada, kita harus berubah menjadi anak yang baik. Nanti kalau teman-temannya tanya, kalau ada kejadian, ada yang menangis, oh siapa yang kasih menangis itu? Oh itu tadi, anak ini, oh siapa dia? Oh itu anak dari gereja. Nggak bisa begitu ya. Oh tadi ada anak yang jatuh, siapa yang angkat? Oh yang angkat tadi itu anak sekolah minggu. Nah kita sudah berubah, kita menolong orang lain. Membawa diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi. Bersaksi artinya melakukan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Karena itu anak-anak, mari kita tetap semangat dan selalu mau berubah setiap hari. Syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kubur, tapi dia sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap menjadi anak yang bersaksi, dia akan dipelihara oleh Tuhan, dan dalam hidupnya dia tetap menjadi anak yang Tuhan kasih. Selamat merayakan Paskah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan yang terbaik menurut kerelaan hati kita. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, bawa persembahanmu. Mari kita berdoa anak-anak, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan tutup mata semua, tenangkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, sudah memelihara kami di dalam ibadah ini. Kami akan mendengarkan di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami juga boleh merayakan hari Minggu, hari Paskah. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam kokoh kuat dalam hati kami semua, hati anak-anak, menjadi anak Tuhan yang bersaksi lewat kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin masih belajar daring di rumah, dan memberi semangat kepada mereka, dan biarlah mereka tetap semangat kuat, dan mereka menjadi anak Tuhan yang juga berjuang untuk cita-cita ini dalam cinta dan kasih Tuhan. Berkati juga yang sakit ya Tuhan, dan juga mohon berkat-Mu atasnya, mereka memperoleh kekuatan. Dan juga mau berdoa bagi orang tua murid sekolah minggu, dan juga memberkati dalam seluruh karya hidup mereka. Mereka berkarya baik yang di tempat pekerjaan maupun di rumah. Tuhan mau mengulurkan tangan yang penuh kasih, dan mereka juga menjadi anak Tuhan yang bersaksi di mana Tuhan pakai. Begitu pula kami semua para pengasuh sekolah minggu juga berkati Tuhan, dan juga boleh tetap semangat menanggung tanggung jawab dalam pelayanan anak. Rencana ya Tuhan untuk merayakan hari doa anak sedunia dan juga hari Paskah pada minggu kedua pada bulan April, dan juga mohon berkat-Mu untuk melindungi kami semua dalam persiapan ini. Semangat, tubuh yang sehat, dan kami boleh merayakan bersama-sama. Kami boleh selalu menopang dalam doa, dan biarlah itu Tuhan berjalan dengan baik. Memberkati juga pengurus sekolah minggu yang turut bertanggung jawab dalam pelayanan anak sekolah minggu. Bapa pengasih dalam surga, juga mau berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan, dan juga mohon berkat-Mu atasnya. Persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan dalam jemaat-Mu dalam wadah persekutuan anak-anak sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan di dalam anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang salah. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita di akhir ibadah. Untuk itu, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, hidup, hidup selamanya.
Demikianlah ibadah kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Peliharakanlah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kepadamu-lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak ingin mengingatkan kembali untuk mengerjakan tugas yang diberikan tadi dengan meminta bantuan kepada orang tua, saudara, atau siapapun yang ada di rumah untuk merekam adik-adik ketika sedang mengerjakan tugas tersebut. Dan tugas yang telah dikerjakan itu dapat adik-adik kirim pada nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Nah, hasil dari tugas itu juga boleh adik-adik bawa pada saat perayaan Hari Doa Sedunia dan Paskah Sekolah Minggu Remaja GKSS Baji Pamai Maros yang akan diadakan pada tanggal 10 April 2021. Sekali lagi, pada perayaan Hari Doa Sedunia dan Paskah Sekolah Minggu Remaja GKSS Baji Pamai Maros pada tanggal 10 April 2021. Demikianlah, selamat hari Minggu, happy Easter Day, and God bless you.